Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah ada di Jawa sejak masa awal penyebaran Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren telah menginovasi diri, sehingga terjadi pembaharuan-pembaharuan di dalamnya, baik dari segi materi yang diajarkan maupun metode serta manajemennya. Sehingga pada saat ini, pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama semata, melainkan telah diadakan perkembangan-perkembangan ke berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Seperti halnya Pondok Pesantren Zainul Hasan. Pondok Pesantren Zainul Hasan, yang terletak di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini, adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok Pesantren Zainul Hasan dirintis dan didirikan sejak tahun 1839 yang dipelopori oleh Kiai Haji Zainul Abidin. Dari tahun 1839 sampai tahun 1933, pola pendidikannya masih sangat sederhana. Namun sejak berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Kholafiyah Syafiyah Nuroniyah pada tahun 1933, pondok pesantren ini sudah menggunakan sistem klasikal. Perkembangan pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan dapat diklasifikasikan dalam 4 masa dari tahun 1839 sampai dengan tahun 2007. Yakni, pertama, masa kepemimpinan Kiai Haji Zainul Abidin, dari tahun 1839 sampai tahun 1865. Kedua, masa kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Hasan, dari tahun 1865 sampai tahun 1952. Ketiga, masa kepemimpinan Kiai Haji Hasan Saifur Rizal, dari tahun 1952 sampai tahun 1991. Dan keempat, masa kepemimpinan Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah, dari tahun 1991 sampai tahun 2007. Pondok Pesantren Zainul Hasan memberikan kontribusi ikut mencerdaskan bangsa, dalam bentuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, seperti lembaga pendidikan formal dan non-formal. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Zainul Hasan adalah sebagai berikut. Pendidikan formal, terdiri dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Dan dalam pendidikan non-formal mengembangkan kursus-kursus serta keterampilan yang berhubungan dengan minat dan bakat santri, sehingga dapat dituangkan dalam bentuk keterampilan yang telah ada di lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan. Berdirinya Pondok Pesantren Zainul Hasan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat dalam bidang sosial budaya. Pondok Pesantren Zainul Hasan menjadi salah satu lembaga kontrol dalam mengiringi arus perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Motif yang melatar belakangi berdirinya pesantren Zainul Hasan bermula dari rasa tanggung jawab pribadi, setelah melihat masyarakat sekitarnya yang sedang dilanda kehausan ilmu agama. Kehidupan masyarakat cenderung berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka salah satu tokoh masyarakat, Kiai Haji Zainul Abidin, seorang keturunan Maghrobi, Maroko, dari alumnus pesantren Sidoresmo Surabaya merasa prihatin akan hal itu. Dengan modal ilmu dan niat yang suci, beliau mempunyai keyakinan akan dapat merubah masyarakat yang penuh kemaksiatan menjadi masyarakat yang penuh dengan kedamaian melalui lembaga pengajian. Maka mulailah pada tahun 1839, ditanamkan tonggak pondok pesantren melalui lembaga pengajian dengan melayani beberapa santri yang tersebar di seluruh penjuru desa di sekitar pondok pesantren. Dari sebuah bangunan di atas sebidang tanah yang cukup luas, Kiai Zainul Abidin mulai merintis pendidikan non-formal, dengan mengajarkan para santri bacaan Al-Quran di setiap bagda maghrib sampai isya. Pada waktu itu, partisipasi masyarakat sekitar belum nampak, tetapi berkat ketekunan dan kesabaran dalam melayani para santri untuk mengaji dengan memakai sistem weton dan sorogan, makin hari makin bertambah santri yang berdatangan untuk menuntut ilmu kepada Kiai Haji Zainul Abidin. Setelah santri-santri Kalong bertambah banyak yang berdatangan dari penjuru desa dan sekitarnya,
Maka mulailah santri-santri menetap dalam asrama yang bangunannya sederhana, yang akhirnya berdirilah pondok pesantren dengan nama Pondok Genggong. Kata Genggong berasal dari nama sekuntum bunga yang banyak tumbuh di pekarangan rumah Kiai Zainul Abidin. Menurut legenda, bunga genggong dari dahulu kala sering dimanfaatkan orang sekitar untuk merias pengantin, khitan, dan keperluan lainnya. Mengingat banyaknya arti bunga genggong bagi masyarakat sekitar, maka oleh masyarakat nama bunga tersebut diabadikan menjadi nama populer Pondok Pesantren Zainul Hasan, yaitu Pondok Genggong. Pada mulanya, asrama santri Pondok Genggong masih bersifat sederhana, di mana setiap kotakan ditempati oleh 3-4 orang santri. Sedangkan asrama yang dikenal dengan sebutan kotakan itu, terbuat dari bambu yang beratapkan daun tebu. Sementara itu, dalam sejarah perkembangannya, Pondok Pesantren Zainul Hasan telah mengalami 3 kali pergantian nama. Pergantian nama hingga 3 kali itu terkait dengan pengaruh sekitar, dan keinginan untuk mengabadikan nama para pendiri pondok pesantren ini. Pergantian nama pada awalnya terjadi pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hasan Saifur Rizal, yang menetapkan sebagai berikut. 1. Nama Pondok Genggong diabadikan sejak kepemimpinan Kiai Haji Zainul Abidin sampai dengan kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Hasan, dari tahun 1839 sampai dengan 1952, sekitar 113 tahun. 2. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hasan Saifur Rizal pada tahun 1952, Pondok Genggong diganti dengan nama Asrama Pelajar Islam Genggong, yang didasarkan pada semakin tinggi minat masyarakat belajar di pondok pesantren. Hal itu dapat dilihat dari jumlah santri, grafiknya meningkat. Dan nama Asrama Pelajar Islam Genggong diabadikan terhitung sejak 1952 sampai dengan 1959, sekitar 7 tahun. 3. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hasan Saifur Rizal pula, timbul gagasan untuk mengabadikan nama kedua pendiri pesantren, yaitu Kiai Haji Zainul Abidin dan Kiai Haji Muhammad Hasan. Tepatnya pada tanggal 1 Muharram 1379 Hijriah atau tanggal 19 Juli tahun 1959 Masehi, menetapkan nama pesantren, yang semula bernama Asrama Pelajar Islam Genggong, menjadi Pondok Pesantren Zainul Hasan. Nama tersebut merupakan hasil perpaduan nama tokoh sebelumnya, yakni, kata Zainul diambil dari nama Kiai Haji Zainul Abidin sebagai pendiri dan pengasuh pertama. Sedangkan kata Hasan diambil dari nama Kiai Haji Muhammad Hasan yang merupakan pengasuh kedua. Berdasarkan keputusan terakhir, maka hingga saat ini nama pondok pesantren yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur ini, mazur dengan nama Pondok Pesantren Zainul Hasan atau Pesantren Genggong. Sejak periode ketiga, yakni pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hasan Saifur Rizal, telah diprioritaskan pembangunan sarana fisik pesantren, sehingga mengalami perubahan cukup mendasar dengan penerapan beberapa pola pengembangan di dalamnya. Ada 3 pola pengembangan yang terdapat di pesantren Zainul Hasan, meliputi 1. Pengembangan yang mengambil bentuk berdirinya beberapa sekolah umum mulai dari TK, SMP, SMA, dan sekolah tinggi hukum, di samping sekolah agama tradisional yang telah ada di pesantren, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. 2. Kegiatan pokok berupa penyempurnaan kurikulum campuran agama dan umum, yang telah diramu beberapa tahun, dan kemudian dikembangkan dalam lembaga pendidikan tingkat tinggi berbentuk Universitas Zainul Hasan, dengan 2 fakultas, yaitu Tarbiyah Islamiyah dan Syariah. 3. Kegiatan pokok pola pengembangan pendidikan keterampilan yang bersifat ekstrakurikuler dan non-formal, yang berkulminasi pada program mencetak santri sebagai tenaga pengembangan masyarakat, yang mampu mengetahui kebutuhan pokok masyarakat untuk menggali kebutuhan sumber alam yang ada di sekitarnya, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berpikir membangun pedesaan dalam pola pengembangan yang terpadu. Setelah Pondok Pesantren Zainul Hasan berjalan melalui masa demi masa, generasi demi generasi, terjadilah evaluasi total dan bahkan pembangunan, baik di bidang material maupun spiritual,
serta sistem pendidikan dan pengajarannya. Sehingga pada tahun 1933 lahirlah sistem pendidikan dengan bentuk madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, secara berturut-turut lahirlah lembaga-lembaga pendidikan yang kita kenal sebagai pendidikan formal pada saat ini. Untuk mewujudkan pengembangan pendidikan di pesantren Zainul Hasan, maka rencana pelajaran di pesantren diterapkan 3 sistem yang berjalan secara terpadu, yaitu sistem pengajian weton, sorogan, dan klasikal. Dasar-dasar pengembangan pesantren Zainul Hasan Gengong diarahkan pada pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan berpedoman pada kaidah al-muhafadatu ala qodimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, yang artinya mempertahankan metodologi yang lama dan mempergunakan metodologi yang lebih baik. Dasar tersebut di atas itulah yang dijadikan pedoman bagi pengembangan pendidikan pondok pesantren Zainul Hasan Gengong, yang ditandai dengan dibukanya beberapa sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dengan menggunakan metodologi yang baru dalam konsep pembelajarannya, yang dapat memperkuat jati diri lulusan pendidikan pesantren tetap berpegang teguh pada moralitas, budi pekerti yang luhur, dan konsep penanaman ibadah sebagai bagian dari penuntasan belajar dan bagian dari jati dirinya. Sebagaimana pondok pesantren umumnya, bahwa aliran paham yang dianut biasanya ditekankan pada suatu paham daripada paham yang lain. Di pesantren Zainul Hasan semua paham dipelajarinya, hanya saja pendalamannya diutamakan pada paham tertentu, yaitu paham ahlu sunnah wal jamaah, yang berarti, ahlu sunnah ialah penganut sunnah Nabi, sedangkan wal jamaah, penganut iktikad jamaah sahabat-sahabat Nabi.